Ya, begini Pak Andi Jamal, saya ini selaku kontrol sosial Ketua DPP Singgopa Indonesia. Menurut Pak Jamal, bagaimana penegakan hukum di wilayah hukum Polda Sulawesi Selatan? Menurut Pak Jamal ini? Menurut saya bahwa ketika penyidik, oknum penyidik kita mendapatkan seorang sosok untuk menegakkan sebuah keadilan yang baik, mungkin laporan masyarakat telah dilimpahkan. Tetapi kalau kita mendapatkan oknum polisi yang jahat, tidak menentukan arah di mana hukum sebenarnya untuk diarahkan ke kejaksaan di pengadilan, itu akan kasus jadikan mangkrak atau A2. Ada beberapa kasus yang saya temukan, laporan masyarakat, ada 8. 1. Saudara Apriani peradukan pemalsuan dugaan laporan polisi di Polda tanggal 14 Agustus 2024, ya, SP2HP nomor B23 dikirim tanggal 4 September, objeknya di Kabupaten Goa. Apa itu pemalsuan apa itu? Pemalsuan dokumen. Dokumen tanah atau dokumen apa? Ini dokumen surat-surat untuk dijadikan sertifikat. Ya, Tanah ya? tanah. Lanjut di Polda atau tidak? Di penyidik? Tidak lanjut. Sementara diselidiki. Terus kedua, pengaduan dari Bapak Dr. Abdul Hafid dugaan tindak pidana menggunakan surat palsu dengan modus mafia tanah, mengadukan ini di kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan bulan November 2022. Belum ada kejelasan dari pihak pelapor objek di Kabupaten Goa. 3. Laporan Bapak Fade Gervasius SH dengan dugaan pemalsuan pasal 263 KUH pidana dengan laporan polisi LPB 1356 garis 12 2021 SPKT Polres Goa Polda Sulsel tertanggal 8 Desember 2021 telah dihentikan, sedangkan bukti surat yang diduga palsu dan digunakan di persidangan pengadilan negeri Kabupaten Goa maupun digunakan penerbitan sertifikat di kantor ATR BPN Kabupaten Goa. Sedangkan bukti yang diduga palsu ada 6 bukti surat diserahkan kepada penyidik Polres Goa. Ada apa kasus ini di SP3-kan objek di Goa? 4. Laporan Bapak Amrudin Karenting SH terkait mafia tanah dengan laporan polisi nomor LPB strip 443 6 2002 SPKT tanggal 1 Mei 2002, surat SP2HP tanggal 5 April 2023 belum dilimpahkan ke Kejaksaan Sulsel objek di Kabupaten Goa. Ya, saya tanya dulu. Ya, hentikan di situ. Ada berapa laporan masuk situ terkait pemalsuan dokumen? Pemalsuan dokumen. Ada 8. Ada 8. Rata-rata di Kabupaten Goa di Makassar. Tunggu dulu, saya tanya lagi. Siapa terlapornya dalam hal ini, laporan ini? Siapa terlapornya? Termasuk Yeninios. Yeninios itu apa? Yeninios Diduga apa dia? diduga pemalsuan menggunakan surat palsu, baik di persidangan ya maupun menggunakan menerbitkan sertifikat di BPN Kabupaten Goa. Dia bisa dikategorikan mafia tanah atau apa dia? Diduga mafia tanah. Mafia tanah. Ya diduga. Jadi yang terlibat di sini karena Ada dugaan juga pemerintah setempat di Kabupaten Goa. BPN bagaimana? Menurut saya BPN juga harus dia dilibatkan. Kan terlibat. Tolong penyidik Polda Sulsel telusuri BPN Kabupaten Goa. Ada apa sehingga dia menerbitkan sertifikat Yeninios yang dijadikan sertifikat asli sehingga data-datanya diduga palsu. Saya tanya lagi kembali. Bapak Andi Jamal selaku praktisi hukum, ya. Kenapa dikatakan Yeninios itu, BPN itu, pemerintah setempat itu dikategorikan kerjasama dengan mafia tanah? Kenapa dikatakan dia mafia tanah? Ini Yeninios. Apakah dia memiliki banyak tanah? Ada beberapa tanah yang melanggar undang-undang pokok agraria atau menggunakan surat atau SK ya untuk mendapatkan tanah negara, ya kan? SK itu kan ada aturannya, undang-undang pokok agraria terkait tanah negara. Berapa luaskah yang bisa dimiliki oleh warga negara yang berdomisili di Goa? Saya mau tanya lagi, apakah Yeninios ini memiliki tanah asalnya dari tanah negara atau tanah apa dia? Nah, ini perlu kita selusuri. Di situ kontroversi. Dia mengatakan tanah ini mendapatkan tanah negara. Karena dia orang Makassar, orang milioner.
Sebenarnya pemerintah Kabupaten Goa harus diserahkan pemerintah setempat yang bercocok tanam untuk bertani mengelola tanah setempat, bukan orang Makassar yang milioner. Nah, saya tegaskan lagi, apakah yang Nios selaku penduduk Makassar, warga keturunan, berhak mendapatkan tanah negara di Goa? Saya tanya nih. Kalau Ya. secara pribadi dia tidak berhak. Bukan secara pribadi, secara hukum bagaimana? Dan secara hukum dia tidak berhak. Undang-undang. Undang-undang dia tidak berhak karena dia berdomisili di Makassar, Bukan orang Goa. bukan orang Goa. Iya. Ya Yang kan? berhak pemerintah setempat untuk memberikan yang mengelola tanah-tanah adat adalah warga negara penduduk asli di Kabupaten Goa Ya, yang bercocok tanam. Saya tanya lagi nih, selaku praktisi hukumnya, saya di kontrol sosial juga melaporkan hal ini terkait ya dugaan mafia tanah, ya karena dia warga keturunan berpenduduk di Makassar, tidak pernah bertempat tinggal di Goa, tidak pernah menguasai tanah negara, dia mendapatkan hak di situ. Bagaimana menurut Bapak Andi Jamal selaku praktisi hukum, penegakan hukum di Polda Sulawesi Selatan? Menurut kita bagaimana pihak penyidik itu? Kalau saya ada konspirasi, ya ada konspirasi terkait oknum pemerintah setempat maupun penyidik untuk melindungi para mafia-mafia tanah, melegalkan bahwa ini yang terjadi. Buktinya kasus yang ada di Kabupaten Goa ini, ya yang dilaporkan Pak Padeng, Haji Hafid itu mangkrak. Sudah berapa tahun lamanya? Dilaporkan juga itu dilaporkan. Gempa Indonesia. Iya. Ya. Termasuk Ketua Gempar juga melaporkan kasus ini. Gempa. Ya. Terkait berapa ribu hektar, berapa ratus hektar di satu tempat di Goa, dia menguasai, dia memiliki sertifikat. Ini temuan gempa. Selaku gini ya, saya bertanya lagi. Bapak ini kan praktisi hukum ya, salah satu advokat yang menangani kasus mafia tanah, ya termasuk Padeng ya pengacaranya Yapi ya terkait mafia tanah. Dengan adanya mafia tanah memiliki tanah negara yang asalnya dari negara yang ratusan hektar ya di Goa. Harapan kita ke Polda dari penyidik karena Polda Sulawesi Selatan karena sekarang Polda baru. Apa harapan kita? Harapan saya Kapolda, ya, tolong penyidik-penyidik, oknum penyidik di Polda dibersihkan. Saya butuh orang kejujuran untuk menegakkan sebuah keadilan harus dari manusianya sendiri dulu. Kalau Kapolda tidak berhasil untuk menegakkan keadilan, lebih Kapolda baru mundur di Sulawesi Selatan. Lebih tinggalkan Sulawesi Selatan. Ganti Kapolda, sekalipun dia orang baru. Ingat Kapolda, ini kasus mangkrak. Sudah ada berapa kasus mangkrak di penyidik Polda, sudah ada 8 laporan masyarakat terkait dugaan pemalsuan. Ya, ini 8 ini. 8 teman saya. Dan rata-rata saya kuasanya. Ada apa penyidik Polda, ada yang diaduakan, dihentikan. Jelas itu pemalsuan. Ada yang di Baru. Laporan masyarakat ada yang di Baru. Ada di Makassar. Ada di Goa. Ya tunggu dulu. Ya, terkait laporannya dari BPLS Gempa Indonesia. Ya, yang dilaporkan itu pada tahun 2022 ya. Ya terkait pemberantasan mafia tanah. Karena Pak Jamal juga selaku praktisi hukum, saya memberikan bukti pelaporan, ya penyidik Polda Subdit 2 Hardak Banta mengeluarkan SP 2HP abal-abal. Ini juga saya sudah laporkan di Mabes Polri. Tanggapannya Bapak selaku orang hukum, gimana gitu penyidik itu? Apa tingkah laku penyidik sehingga dia berani mengeluarkan SP 2HP yang saya katakan abal-abal? Nah itu yang pertama awal dari saya sampaikan bahwa polisi yang tidak mau jujur harus disingkirkan terkait laporan masyarakat. Ada apa penyidik ini sehingga ambil keren tinggi ini dijadikan ini laporannya sebagai laporan abal-abal? Karena tertera laporan itu adalah Aming Akbar. Ya, ditujukan padahal yang melapor ini ya ketua Gempa Indonesia. Karen tinggi yang melaporkan kasus ini. Ya. Jadi menurut kita kan orang hukum, ya. Saya juga orang hukum. Saya ini kontrol sosial, ya. Bapak praktisi hukum advokat dalam hal ini. Ya. Harapan kita bagaimana dengan penyidik seperti ini yang menangani kasus yang dilaporkan oleh BPLS Gempa Indonesia
Ya, dia mengeluarkan SP2P yang saya katakan abal-abal. Ya, apa sanksi yang harus diberikan oleh penyidik ini dari Hardabanta, Subdit 2 Hardabanta, Polda Sulawesi Selatan? Sanksi apa yang harus diberikan kepada penyidik ini yang mengeluarkan SP2P abal-abal? Menurut kami ini, karena saya selaku pelapor sudah melaporkan juga ke Mabes Polri, dan tadi ada fisik lagi yang dikirim dari Mabes Polri. Iya, dari pengamanan, bahwa kasus ini dilanjutkan di Mabes Polri. Ada lagi surat tadi. Jadi menurut Bapak ini selaku praktisi hukum ya, yang mau menegakkan supremasi hukum terkait pemberantasan tanah ya di Goa ini, mafia tanah di Goa, sanksi apa yang harus diberikan oleh penyidik yang seperti ini? Ya, Ya. terima kasih. Surat ada yang di Mabes Polri untuk ditindaklanjuti kasus ini, tetap oknum penyidik yang ada di Polda Sulsel tidak mendengar perintah ini, berarti oknum ini tidak becus cara kerjanya. Tolong Kapolda menggantikan dan berikan sanksi. Saya sebagai masyarakat, sebagai pengacara, saya tidak berani untuk memberikan sanksi. Ya, yang memberikan sanksi itu adalah penyidik sendiri, Kapolda sendiri bawahnya. Dalam hal ini Propam Polda Sulsel. Kalau ada pelanggaran yang dilakukan oleh oknum polisi terkait permasalahan hukum, ya, tolong laporan masyarakat dikasihkan sanksi berat oleh para penyidik. Jangan saja diberikan sanksi ringan. Tolong diberikan contoh, seorang prajurit TNI melanggar sedikit saja sudah ada di RTM. Mana penjaranya polisi? Kan tidak ada penjaranya polisi. Coba tentara ada sedikit kesalahannya sudah ada di RTM. Ya, tolong. Jadi saya minta ketegasan aparat penegak hukum, utamanya Kapolda dan Propam Polda, tolong diselidiki baik-baik kasus-kasus yang ada laporan masyarakat di Sulawesi Selatan. Ya, dan tolong juga diganti penyidik-penyidik yang tidak jujur. Nah, ini saya tidak suka ini penyidik, oknum penyidik tidak jujur, tidak beres cara kerjanya. Dia orang pintar, dia orang cerdas, tetapi dikemanakan itu kecerdasannya? Dikemanakan orang kecerdasannya? Dikemanakan ini kejujurannya? Ya, jangan sampai ini by order, diduga by order, sehingga kasih laporan masyarakat. Mangkrak di situ, ada yang 2 tahun, 3 tahun. Ini teman saya dan saya hampir semuanya kuasa hukumnya. Nanti saya, Pak Kapolda, nanti saya akan aksi di kantornya Kapolda. Dan ini kasus 8 laporan masyarakat, saya akan bacakan nanti ini. Ya, ini bukti, fakta di lapangan yang saya diberikan oleh masyarakat, mengadu masyarakat. Ya, jadi tolong Pak Kapolda baru jangan sampai saya berteriak ganti Kapolri, ganti Kapolda, karena tidak becus secara kerjanya, tidak profesional secara kerjanya terkait permasalahan rakyat yang 8 orang ini. Oke Pak Anti Jamal, ya mudah-mudahan hasil pertemuan kita, pembicaraan kita ini ditanggapi oleh Mabes Polri, DPR RI, Komisi 3 DPR RI, Bapak Presiden terkait penegakan hukum. Saya juga selaku kontrak sosial, Ketua DPP LSM Gopa Indonesia, ya memohon kepada Bapak Kapolda Sulawesi Selatan yang baru dilantik supaya dia turun, ya ketemu langsung dengan masyarakat. Ya, jangan cuma duduk manis di ruangannya yang ber-AC. Ya, jadi saya mohon kepada Bapak Kapolda Sulawesi Selatan, ya jangan hanya menerima saja laporan. Ya, ada istilah begini, yang penting Bapak enak. Ya, jangan seperti itu. Karena saya selaku kontrak sosial ini sinis melihat tindakannya polisi. Ya, di mana-mana polisi, di mana-mana penegak hukum polisi, di mana-mana. Ya, menurut ini saya kontrol menerima laporan dari rakyat bahwa kalau tidak ada uang kita bisa jadi tersangka. Ya, jadi saya mohon kepada Kapolda, ya yang baru dilantik supaya tidak hanya menerima laporan saja dari bawahnya, ya supaya dia turun langsung ke lapangan, ya melihat situasi bagaimana penegakan hukum, terjun langsung kepada masyarakat, menanyakan bagaimana, ya jajarannya ke bawah Kapolda ini, apakah berpihak kepada rakyat yang betul-betul dirugikan atau berpihak kepada rakyat yang butuh dengan perlindungan hukum. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, saya tambahkan. Matikan dulu sebentar lagi.